Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga sapaan saya ini menyapa teman hati semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, saya Yasir Neneama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Nah, di pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz Dr. Agus Ramadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Yasir. Alhamdulillah baik. Sehat ya, Alhamdulillah. Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih sudah ada dokter di sini, berarti tema yang akan kita diskusikan, yang akan disampaikan tausiahnya ini juga berkaitan dengan kesehatan dan juga Islam nih. Nah, karena tema kita pada pagi hari ini teman hati yaitu mengenal terapi bekam. Ini menarik sekali nih ya, Ustaz ya. Insya Allah menarik. Insya Allah menarik nih. Tapi sebelum kita persilakan dokter untuk menyampaikan tausiah yang terkait dengan bagaimana mengenal terapi bekam ini, saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak sebuah artikel berikut ini. Bekam, tradisi dan juga sains modern. Kita lihat maraknya bekam di Indonesia tak lepas dari keinginan sebagian umat dalam mempraktikkan metode pengobatan zaman Nabi Muhammad SAW. Dimana kalau kita lihat artikelnya ini menyebutkan bahwa bekam ini juga dapat diklaim menambah kebugaran, mengatasi nyeri, kemudian mengatasi masalah otot, insomnia, dan juga asam urat nih teman hati. Gangguan kesuburan, tekanan darah, hingga irama jantung. Ternyata metode bekam ini masa kini pun juga ternyata lebih kaya dan lebih banyak begitu. Tidak hanya mengandalkan ilmu dan juga metode terapis bekam masa lalu, ternyata bekam juga memadukan dengan ilmu kedokteran modern. Nah, untuk walaupun ada yang pernah mencoba, ada yang belum pernah mencoba, Dok. Kalau saya sendiri ini belum pernah nih mencoba terapi bekam ini. Tapi kalau kita lihat kenapa akhirnya terapi bekam ini sangat dianjurkan. Apalagi ini merupakan salah satu pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Koreksi kalau saya salah ya, Dok. Iya. Silakan, Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang nih wabarakatuh. bertemu dengan Mas Yasir ya. Mas Yasir sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada sebuah hadis yang berbunyi afdolama tadawaitum bihil hijamah. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Walaupun tidak semua penyakit bisa diobati dengan berbekam, tetapi pada zaman Rasulullah, Rasul ini mengklaim ini adalah pengobatan yang paling baik. Afdolah. Ya, jadi kata afdol. Bahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, gitu ya, Rasulullah pun itu dibilang sama para malaikat, ya Rasulullah, perintahkan umatmu untuk berbekam. Jadi oleh-olehnya Nabi ketika Isra Mi'raj itu tidak hanya sholat, tetapi juga berbekam. Maka itu kenapa Rasulullah sangat menganjurkan ya umatnya ini untuk berbekam. Ya, bahkan ada satu hadis kesembuhan itu terletak pada 3. Ya, yang pertama dan salah satunya adalah dengan terapi berbekam, yaitu minum madu, berbekam, dan sundutan dengan besi panas. Tetapi tidak direkomendasikan yang sundutan dengan besi panas. Berarti hal ini menunjukkan begitu luar biasanya bekam. Dan Rasulullah itu rutin berbekam. Bahkan ada satu hadis, walaupun ini kita harus cek nih, hadis ini sahih atau tidak, disunahkan tanggal 17, 19, dan 21. Gitu ya. Jadi ada tanggal-tanggal yang memang direkomendasikan untuk berbekam. Jadi bekam ini merupakan kebiasaan yang Rasul lakukan untuk sebuah pengobatan. Rasul pernah pusing, dibekam. Ya, Rasul rutin juga berbekam sebulan sekali. Bahkan ada titik-titik bekam yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Misalnya di sini, di sini, di sini. Itu titik-titik bekam yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Dan ini ada dasar hadisnya. Maka itu kenapa terapi bekam ini sangat-sangat direkomendasikan sekali. Apalagi sebaiknya dirutinkan. Nah, kalau Mas Yasir belum bekam, sebaiknya berbekam. Sebulan sekali saja. Itu nikmat sekali. Atas anjuran dokter. Dan juga sesuai dengan anjuran dari Rasulullah SAW. Iya. Dan bekam ini pun tadi benar ilmiah. Sangat ilmiah sekali. Ya. Jadi mungkin saya akan coba terangkan secara perlahan-lahan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh masyarakat, bahwa ketika berbekam itu ada aspek-aspek dalam konsep kedokteran modern diteliti.
Yang pertama begini, ada satu penelitian yang cukup menarik bahwa ternyata bekam ini mengeluarkan yang namanya CPS. Apa itu CPS? Causative Pathological Substance, atau substansi yang bisa menyebabkan patologis. Ternyata ketika dibekam, itu yang keluar itu kan, bekam itu di kulit tuh Mas Yasir, di kulit gitu ya, di kop. Maka apa yang terjadi? Terjadi peningkatan laju filtrasi. Ini saya coba terangkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi filtrasi itu begini. Jadi kulit itu kan terdiri atas sel. Sel itu kan dikasih makan oleh pembuluh darah melalui kapiler. Kapiler itu pembuluh darah kecil. Sehingga dia akan merembes supaya ngasih makan. Nah, di daerah itu ada satu ruangan namanya interstisial. Ini mungkin masyarakat agak susah nih membayangkannya. Karena sel itu butuh makanan dari kapiler masuk ke interstisial. Nah, ketika di kop, cairan interstisial itu jadi apa ya? Filtrasi di kapiler itu meningkat. Maka itu terjadi telah kumpulan yang disebut dengan cairan interstisial. Kemudian dikeluarkan dengan penusukan. Keluar itu cairan interstisialnya. Nah, cairan interstisial itu ada makanan, ada sampah, ada nutrisi, ada air. Itu dikeluarkan ketika bekam. Maka itu kenapa banyak penelitian-penelitian ternyata bekam itu sangat bagus untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna. Asam urat ikut keluar, kolesterol buluk juga ikut keluar. Makanya tadi benar tuh artikel tadi. Bisa ngurangi nyeri-nyeri otot gitu kan. Karena mungkin ada beberapa laktat yang bisa dikeluarkan. Maka itu kenapa bekam ini sangat bagus. Bahkan ada lagi penelitian bahwa ternyata bekam mengeluarkan satu zat yang namanya nitric oxide. Apa itu nitric oxide? Zat yang bikin pembuluh darah itu nanti melebar. Gitu ya. Jadi bagus sekali untuk apa? Untuk orang-orang yang hipertensi. Nah, ini mekanismenya panjang sekali kalau diterangkan secara medis, ya. Jadi bekam itu jadi mengaktifkan nitric oxide, tapi juga bekam juga mengaktifkan endorfin. Apa itu endorfin? Bikin nyaman. Hormon bahagia, Hormon bahagia. nyaman, gitu ya kan? Makanya kalau pengen bekam atau pengen bahagia, salah satu dengan berbekam. Betul. Endorfinnya teraktivasi dengan rangsang nyeri, endorfinnya juga teraktivasi dari dari bagian kulit yang mengeluarkan zat endorfin juga ketika dirangsang dengan penusukan. Berarti kalau yang galau-galau gitu, salah satu cara untuk bahagia tuh bekam gitu Salah bisa ya dok satunya ya? dengan berbekam. Makanya itu artikel tadi keren sekali itu. Ya, karena memang apa? Karena penelitiannya cukup banyak. Ya, kebenaran penelitian saya S2 saya juga salah satu yang meneliti tentang bekam. Jadi menarik sekali tentang bekam. Nah, saya meneliti bekam itu salah satunya aspeknya tadi, ya, mengeluarkan zat-zat apa yang tidak berguna di dalam tubuh. Oke, ini menarik sekali nih. Tadi sudah dijelaskan sama dokter bahwa ternyata bekam ini tidak hanya dianjurkan oleh Rasulullah, tapi memang secara keilmuan, secara penelitian itu juga bermanfaat banget nih buat tubuh kita. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan terapi bekam, terapi tradisional yang berfungsi untuk mengeluarkan toksin atau racun yang berbahaya dari tubuh. Terapi ini saya lakoni karena orang tua saya yang tidak bisa mengkonsumsi obat kimia. Jadi setiap sakit saya melakukan pembekaman. Jadi manfaat bekam ini sangat banyak. Yang pertama bisa meningkatkan sel darah putih, yang mana sel darah putih ini bisa meningkatkan antibodi untuk melawan virus, bakteri, parasit atau zat-zat yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita, dan juga dapat mengurangi rasa sakit, peradangan, dan juga bisa membuat kita lebih rileks. Oke, ini saya lakukan pembekaman dengan mahram saya sendiri, dengan saudara laki-laki saya, dengan keluhan pusing setelah divaksin dan juga saraf terjepit. Yuk kita tonton